Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Faizin, para jamaah hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah masih berikan nikmat besar pada kita, yaitu dua nikmat yang jarang kita sadari, sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dilanjutkan dengan sedikit tausiah, mudah-mudahan niat, langkah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan Allah catat sebagai kebaikan, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan keluarga keselamatan dan kesehatan, panjang umur, melimpah rezeki berkah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Al-Faizin hafidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis dari keduanya ini menjadi sumber hukum dalam Islam. Untuk mengetahui tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah, di sini ada 4 model. Yang pertama, ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan tempat dan waktunya. Ini tak boleh diotak-atik. Jadi waktu sudah ditentukan, tempat sudah ditentukan, tak boleh kita diotak-atik. Contoh ibadah haji, bulannya sudah ditentukan, yaitu mulai dari bulan Syawal sampai tanggal 13 Dzulhijjah, dan tempatnya pun sudah ditentukan, yaitu Tanah Haram Mekah Madinah. Tidak boleh kita kemudian beristihad meskipun ini sudah daftar, nanti itu takut lambat, bikin miniatur Mekah Madinah di puncak, nggak boleh. Jadi karena susah untuk berangkat, lebih baik kita bikin aja, yaitu model kota Mekah dan Madinah, lengkap ada Ka'bahnya, atau paling nggak ke Pondok Gede pas bulan haji. Itu tidak sah. Kenapa? Karena waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Atau kalau gitu kita tetap ke tanah suci Mekah Madinah, tapi nanti selepas bulan Dzulhijjah kan sepi, kita berangkat haji ke sana aja, nggak boleh. Kenapa? Karena waktu dan tempat sudah diatur oleh Allah, juga sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ibadah yang sudah diatur tempatnya, waktunya bebas. Contohnya yaitu adalah umroh. Umroh juga sudah diatur, kalau mau umroh harus ke Tanah Haram Mekah, harus ke Tanah Haram. Waktunya bebas. Jadi kapan saja boleh umroh, tapi harus di tempat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Itu baru sah. Itu namanya adalah syariat yang ditentukan tempatnya saja, tapi waktunya bebas. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada ajaran Islam syariat ibadah itu tempatnya bebas, waktunya sudah diatur. Contoh sholat dan puasa. Sholat sudah ada waktunya, zuhur jam sekian sampai jam sekian. Tempatnya bebas, boleh sholat di masjid, boleh sholat di musola, bahkan boleh sholat di langgar. Boleh nggak sholat di langgar? Boleh, tapi langgarnya bukan bahasa Indonesia, bahasa daerah, apalagi bahasa Madura. Dilanggar. Nah, ini waktu sudah ditentukan. Mau sholat di Jakarta silahkan, sholat di Tanah Haram silahkan, sholat di Amerika silahkan, bebas tempatnya, tapi waktu sudah ditentukan. Asar sudah ditentukan. Puasa juga,
puasa sudah ditentukan. Ini bulan Ramadan orang puasa, nggak mau puasa. Kapan mau puasanya? Nanti di bulannya, yaitu bulan Muharram aja. Itu sudah qadha namanya. Jadi bukan lagi berpuasa Ramadan, yaitu sesuai yang diatur oleh syariat Islam, waktunya diatur, tempatnya bebas. Boleh enggak kita puasa di tanah haram? Boleh. Boleh puasa di Mesir? Boleh. Di Jakarta? Boleh. Puasanya di Madura? Boleh. Di mana saja boleh. Karena yang dibatasi hanya waktu yang ditentukan, tempat pelaksanaannya itu bebas. Jadi yang pertama, waktu dan tempat sudah ditentukan, nggak boleh diotak-atik. Contoh naik haji. Kemudian yang kedua, waktu bebas, tempat ditentukan. Contoh umroh. Kemudian waktu ditentukan, tempat bebas. Contoh sholat dan juga ibadah puasa. Sisanya paling banyak waktu dan tempat tidak ditentukan. Contoh ibadah kita, sedekah ditentukan enggak waktu dan tempatnya? Mau zakat ditentukan enggak tempat waktunya? Baca Quran ditentukan enggak? Mau kawin ditentukan enggak? Yang ditentukan jumlahnya, bukan tempatnya, bukan waktunya. Mau kawin kapan aja boleh enggak? Di mana aja boleh enggak? Yang dibatasi jumlahnya, bukan waktu, juga bukan tempat. Nah, ini paling banyak. Nah, kita di Indonesia yang punya budaya keislaman beda dari negara-negara muslim lain, ini harus dipahami. Bagaimana kalau baca Quran kita biasa lakukan berjamaah, ngambilnya surat Yasin di malam Jumat, boleh enggak? Akan begitu nanti kesana analisanya. Baca Quran itu dianjurkan apa tidak? Waktu dan tempat ditentukan apa tidak? Bebas. Kita pengennya baca Quran, bacanya Yasin. Kapan? Malam Jumat. Tempatnya di masjid, tempatnya di musola, tempatnya di rumah orang. Kan bebas. Karena baca Quran, waktu dan tempat bebas, tidak ditentukan. Kemudian sedekah ditentukan tidak? Tidak. Waktu tempatnya ditentukan? Tidak. Saya mau sedekah kapan? Pas malam Jumat lagi Yasinan. Di mana? Ya di masjid. Di mana? Ya di rumah orang yang Yasinan. Boleh nggak? Boleh. Kemudian itu kita kenal dengan Yasinan dan tahlilan. Tahlilan itu kan bahasa Indonesia. Kalau tahlil bahasa Arab kan cuma la ilaha illallah. Tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia tahlilan, ada Fatihahnya, ada istighfarnya, ada tasbihnya, ada takbirnya, ada tahmidnya, ada solawatnya, macam-macam kan. Nah, isi-isi di situ merupakan rangkaian ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya oleh Allah, tidak ditentukan waktu dan tempatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita lakukan malam Jumatan itu termasuk rangkaian ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya, berarti bebas. Contoh lagi, kita kan bentar lagi mau maulidan nih. Ya, mau maulidan. Maulidan isinya apa? Silaturahim. Silaturahim ada enggak dasar perintahnya? Ada. Diatur tempat waktunya? Enggak diatur. Pengajian ada enggak dasarnya? Ada. Diatur enggak tempat waktunya? Enggak diatur. Kemudian orang sumbangan sedekah banyak diatur? Enggak diatur. Tapi kita maunya yaitu disatukan dalam acara bukti kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipakailah mulai dari baca Quran, pengajian, solawatan, sedekahan, ada di situ. Karena bebas, cuma kita yang mau disatukan. Boleh enggak baca qasidah solawatan? Boleh. Di masjid boleh? Boleh. Apa dasarnya? Rasulullah punya para penyair 3. Satu namanya adalah Abdullah bin Rawaha, yang kedua namanya Hasan bin Thabit, yang ketiga namanya adalah Ka'ab bin Malik. 3 sahabat ini adalah penyair Nabi, sering memuji Nabi. Di masjid Nabi dipuji, Nabi diam, bahkan Nabi senang.
Kemudian berikutnya kita punya namanya yaitu Qasidah Burda Al-Busiri, punya berjanji, pujian-pujian pada Nabi. Boleh enggak kita muji Nabi? Boleh. Nabi dipuji di masjid oleh 3 sahabat tadi, Nabi? Iya. Kemudian kita baca Qasidah Burda, iya, pujian. Baca berjanji, pujian apa bukan? Pujian. Berarti boleh. Imam Az-Zarkasi nulis nama kitabnya adalah I'lamus Sajid fi Ahkamil Masjid. Informasi bagi orang yang bersujud tentang hukum-hukum masjid. Beliau di dalamnya menulis, bolehkah orang itu yaitu melantunkan pujian-pujian kebaikan terutama pada Rasulullah. Bahkan beliau menyatakan itu dianjurkan. Dengan demikian rangkaian yang kita lakukan merupakan bentuk ibadah, tapi waktu dan tempatnya tidak diatur, yaitu bebas. Kira-kira kalau kita mau maulidan bukti cinta Nabi harus tanggal 12 enggak? Harus? Wah, di Madura udah mulai kok. Jadi bentuk kecintaan pada Nabi. Jadi isinya adalah perintah yang tidak terikat. Yang menarik para jemaah hafizakumullah, kemudian nanti ditarik, apakah nanti kalau tak ada sandarannya, ada sandarannya masuk bid'ah apa enggak? Nah, ini mau ditarik ke sana maksudnya nih. Ya, mau ditarik. Ternyata tadi yang kita lakukan mulai dari yasinan, tahlilan, maulid dan isinya itu ada dasarnya semua, tapi tidak ngatur waktu dan tempat. Ada dasarnya. Coba baca Quran ada dasarnya? Ada. Tapi bebas kan? Sedekah ada dasarnya? Ada. Kata Imam Syafi'i, wa kullu ma lahu mustanadun fi syar'i falaysa bid'atin, bahwa setiap yang dilakukan ada dasarnya di syarak, baik dalil umum, itu bukan bid'ah namanya. Tapi kalau bicara bid'ah yang tidak pernah dilakukan Nabi, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ngutip pandangan dari Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam. Jadi Imam Izzuddin bin Abdus Salam ini nulis kitab Qawaidul Ahkam, yaitu fi Masolihil Anam, dikutip oleh Ki Hasim Asy'ari dalam Risalah Ahlus Sunnah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada contoh pada masa Nabi. Maka apa caranya? Ayo kita tarik ke hukum fikih yang 5. Kita tarik ke hukum fikih yang 5. Nah, kalau ternyata sesuatu yang tidak dilakukan pada Nabi tapi itu harus kita lakukan, maka jadi wajib. Contoh, Nabi pernah belajar nahwu sama sorof enggak? Nabi belajar nahwu sorof? Enggak. Berarti kalau kita belajar nahwu sorof bid'ah enggak? Nih, bid'ah itu yang tak pernah ada contoh, tak dilakukan Nabi. Cuma namanya bid'ah wajibah. Memang Nabi tak pernah belajar, itu namanya bid'ah. Tapi wajibah umat Islam harus belajar. Sekalipun Nabi tak pernah ngasih contoh belajar nahwu sorof. Kenapa? Belajar nahwu sorof itu merupakan dasar utama supaya kita paham Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tarik, paham Quran itu kita wajib apa enggak? Wajib. Ngerti hadis wajib apa enggak? Oke, sarananya diantaranya ilmu nahwu sorof. Maka sarana ini juga menjadi bid'ah tapi wajib. Yang kedua, bid'ah mandubah, sunnah. Bid'ah tapi sunnah. Contoh, Nabi pernah bangun pesantren sama kampus enggak? Coba, Nabi pernah bangun pesantren? Pernah bangun kampus? Berarti sekarang yang bangun kampus sama pesantren bid'ah bukan? Bid'ah, tapi mandubah, dianjurkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga bid'ahnya yaitu adalah bid'ah muharramah, diharamkan. Kalau beliau ngasih contoh di risalah itu persis ngutip di Qawaidul Ahkam, bid'ah yang muharramah, haram itu munculnya paham qadariyah.
munculnya paham Jabariyah, munculnya paham Mujassimah. Qadariyah itu intinya mereka yang punya paham bahwa manusia punya kekuatan daya dan upaya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya itu mengatakan, ini karena saya punya ilmu bisnis dan usaha siang malam, hilang itu Allah. Ini Qadariyah. Yang kedua Jabariyah, yang intinya manusia itu tidak punya daya dan upaya, bahwa semua yang menentukan Allah. Dia akan nanti duduk di masjid aja, kok nggak kerja? Kalau saya akan dibuat kaya dan kenyang oleh Allah, ya kaya. Ini Jabariyah nih. Pertanyaannya, kita masuk yang mana? Yang Qadariyah apa yang Jabariyah nih? Keseringan nih. Ya, kadang Qadariyah, kadang Jabariyah. Kan gitu. Kalau masih sanggup muda berusaha punya peluang, itu Tuhan hilang, tapi kita yang terdepan. Tapi kalau sudah mentok paceklik, Jabariyah kita. Jabariyah. Nah, kita kan kadang Qadariyah, kadang Jabariyah. Tapi yang pasti gabungannya, yuk kita usaha ikhtiar sambil kita berdoa dan tawakal. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada namanya Mujassimah yang menjisimkan Tuhan sama seperti kita. Yang terakhir bid'ahnya namanya bid'ah mubahah. Ini bid'ah mubahah ini boleh-boleh saja. Contoh yang dikasih contoh, at-tausi'atu fil makulati wal masrubati, makan yang enak-enak semua jenis kuliner yang ada. Contoh di masa Nabi ada sate Madura nggak? Ada nggak? Soto Madura ada nggak? Nggak ada. Berarti sekarang itu adalah bid'ah. Tapi ini boleh saja. Karena apa? Bid'ah tak ada contohnya di masa Nabi. Namanya makulat, maka makanan. Masrubat, ada wedang uwuh nggak di masa Nabi? Nggak ada. Tahu wedang uwuh? Ramuan, ada bir peletok lah bahasa kita ya. Oke. Ada begitu? Enggak ada. Tapi ini mubahah, monggo, boleh. Kemudian wal malbas, pakaian. Di masa Nabi ada enggak batik-batik kayak kita nih? Enggak ada. Di masa Nabi ada enggak yang pakai celana begini? Enggak ada. Tapi boleh saja. Kalau yang kayak gini ada enggak di masa Nabi? Enggak ada. Enggak ada kayak gini. Enggak ada, bagusan punya Nabi. Nah, inilah kemudian kita harus paham bahwa semua yang kita lakukan ada dasarnya. Cuma kita pakai yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Kalau mau dikatakan itu adalah hal baru bid'ah, kita tarik ke hukum fikih. Nah, supaya kita lebih mantap tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam diri kita dan keislaman kita di Indonesia. Karena memang kita punya budaya. Mesir punya budaya, kemudian Yaman punya budaya, Turki punya budaya, yang dimana satu sama lain punya kekayaan keislaman dengan cara bentuk ekspresinya kadang beda-beda yang tak boleh disamakan. Oleh karena itu, mari kita wanti-wanti dan hati-hati jika ada orang mengatakan di antara saudara kita, yuk kembali pada Al-Quran dan hadis, ya, tapi hati-hati, khawatir kita umat akan dijauhkan dari ulama karena mereka tak suka pandangan ulama, tak suka pandangan madhab-madhab. Ayo kita kembali Quran dan hadis katanya, tapi ingat itu sejatinya ingin menjauhkan umat dari para ulama. Ulama tidak akan lagi dianggap, padahal al-ulama warathatul anbiya. Hati-hati kalau ada yang dikit-dikit bilang yuk kembali pada Quran dan hadis. Jangan ikutin ulama, jangan ikutin Syafi'i, jangan ikutin Nawawi. Hati-hati, kita ingin dijauhkan dari ulama. Sementara itu yang ngajak kembali Quran dan hadis tak tahu mau kembali pada Quran yang mana. Quran dulu tak ada titik, tak ada harokatnya, nun ba ta sa enggak ada bedanya. Tapi Imam Abul Aswad Ad-Du'ali
mikir, ini gimana orang cara bacanya, yang hafal gampang. Akhirnya beliau ngasih titik, kalau nun titik atas 1, kalau ba titis bawah 1, iya titiknya bawah 2, tak titiknya atas 2, tak titiknya 3. Kemudian nggak ada harokatnya, gundul. Datanglah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Sibawayh, mikir, kalau orang Arab gampang, kalau orang ajam kayak kita, orang Indonesia, orang Persia gimana gundul? Gimana bacanya? Dikasihlah tanda harokat. Kalau A fathah baris atas, I kasroh baris bawah, U kayak ulekan baris atas. Kalau double nun tanwin, kasihlah double. Sekarang jadilah Al-Quran yang kita miliki. Di masa Nabi tidak begitu, tak ada titik, tak ada harokat. Itulah peran ulama. Jangan dikit-dikit ngajak kembali Al-Quran, mengenyampingkan peran ulama. Bahaya. Padahal yang diikutin juga, mohon maaf, belum tentu bacaannya benar, belum tentu paham terjemahannya, apalagi maksudnya. Lawang yang dibaca juga Quran terjemahan depak, berarti madhabnya depak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita, jaga anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.